Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Hindarkan gridlock thinking, hindarkan kayak konsep, kayaknya nih, hindarkan kayak asumsi bahwa kita tahu semua jawaban dari permasalahan yang ada. Itu dia. Itu kayak dominan banget. Jadi alasan kenapa satu perusahaan stagnan, alasan kenapa kadang-kadang banyak gereja yang stagnan, bukan karena mereka nggak ambil resiko, bukan. Tapi karena mereka terjebak dalam pola pikir gridlock. Semuanya itu sudah kayak, polanya itu mereka terlalu menekankan di pola. Anak-anak zaman sekarang bilangnya tidak perlu jadi center of the universe gitu loh. Karena satu kesuksesan tidak dibangun oleh satu orang, tapi Oleh semuanya. iya, oleh semua, oleh banyak elemen. Itu sih. Jadi pelajaran kali ini sebenarnya menarik karena tidak perlu jadi satu orang yang sukses karena nggak bisa sendiri gitu jalannya. Iya. Kita login kembali di Facebook What's on Your Mind bersama saya Nahman Tambunan dan ada Pendeta Yohanes di sini. Kita akan kembali mengulik tokoh-tokoh Alkitab, profil-profil dari Alkitab yang akan banyak fakta-fakta ya Pendeta ya, fakta-fakta menyenangkan dan bagaimana dan menarik tentunya seperti itu. Dan Pendeta, sebelum kita ini masuk ke tokoh kita pada hari ini Pendeta, kita mau tanya-tanya dulu kabar Pendeta gimana? Puji Tuhan walafiat. Gimana Norman? Kita udah lama ya nggak? Udah lama Pendeta, benar. Istilahnya itu kalau lagi collaborate ya. Iya udah lama. Udah lama kita nggak kolaborasi. Terakhir masih di mobil kita Masih di Pendeta. mobil. Sekarang udah sudah nyampe. tiba. Sekarang udah tiba gitu kan. Jadi Kemarin ke Tangerang kita ya. iya ke Tangerang, kemarin betul. ya. Tangerang muter dulu tuh. Kapan habis itu Pancoran. Pancoran, terus balik ke sini lagi Pendeta. Terus yang ketemu polisi sama lu nggak sih? Oh iya betul. Iya. Dan kayaknya hari ini kita ada ini deh, tokoh-tokoh Alkitab yang nggak satu tapi langsung dua Pendeta ya. Kita mau bahas sekali dua dan biasanya kan kalau bahas tokoh Alkitab tuh orang punya ekspektasi yang wow gitu kan, punya wah dia harusnya hebat, harusnya begini. Cuman kadang kalau aku pikir tuh kayak apakah memang tokoh Alkitab tuh harus memenuhi ekspektasi kita Pendeta? Seringkali Tuhan itu kayak subverting expectations ya, atau dia menunggang-balikan ekspektasi kita. Nah contohnya, kalau gue tanya pribadi, lu lebih suka tipe cewek yang kalem atau yang Waduh. yang pasif atau yang agresif? Kebetulan di tengah-tengah Pendeta. Di tengah-tengah ya. Jangan Tapi terlalu pasif. pernah gak lu pacaran sama cewek yang dominan? Belum sih, belum. Oh belum ya. Tapi pengen nggak? Kayaknya bisa sih kalau mau ngerasain gimana gitu, posesif biasanya kan. Ya kalau mau jujur kita kan kayaknya kalau udah kita dengar kata cewek kan, pasti ekspektasi apa aja yang kita miliki biasanya. Udah pasti harus lembut, iya. Terus kayak elegan lah jalannya, ya, kayak elegan, betul. Terus pinter makeup ya otomatis ya, terus pokoknya ayu lah istilahnya kan. Nah, dan ketika ada cewek yang kayak bertindak, dia tingkah lakunya, cara dia berpakaian itu di luar norma-norma itu, biasanya kita sering panggil dia sebagai tomboy kan, kalau Iya betul Pendeta. Ini cewek tomboy nih. Gitu. Kalau nggak yang agresif ya. Betul. Kalau kan biasanya kalau cowok kan deketin cewek boleh siapa aja kan. Iya. Tapi kalau lo deketin cewek nyaman nggak? Biasanya Gitu langsung dia. auto ilfeel gak sih bro? Aneh gitu udah kayak apa sih gitu. Iya. Dan juga misalnya kalau lu ada bos, lu lebih enak punya bos cewek atau bos cowok? Bos cowok sih. Bos cowok ya. Kalau bos cewek kenapa kalau nggak terlalu nyaman? Gak tahu Pendeta, kadang suka ribet. kadang. Ya jadi kalau kita berbicara mengenai ekspektasi, kita kadang-kadang kalau mengenai gender ya, untuk apa sih bahasa Indonesia gender? Inilah Jenis kelamin. Jenis kelamin ya, gitu ya. Kita selalu expect bahwa ya semua dari kita itu sudah punya kayak pandangan mengenai laki-laki maupun perempuan. Dan pandangan itu kayak udah terpatri dalam masyarakat. Nah, tapi kisah kali ini tokoh utama kita itu justru adalah orang-orang yang bertindak dan juga berperilaku di luar ekspektasi yang diharapkan dari gender mereka, dari jenis kelamin mereka. Kita nggak bahas satu kali ini, tapi berapa? Dua. Yang dua. Bahas tuh. Oke. Yang laki-laki itu bertindak bukan seperti laki-laki, bukan bertindak. Yang laki-laki bertingkah tidak seperti laki-laki dan tidak sesuai dengan namanya. Dan yang perempuan juga
tidak bertingkah sesuai dengan namanya dan tidak bertingkah juga sesuai dengan statusnya sebagai perempuan. Jadi kayak gimana ya? Kayak kebalik gitu. Kayak kebalik gitu. Kayak tiba-tiba pas begitu gue pindah dari Jakarta ke Filipina itu gue kaget banget. Karena kebanyakan itu yang pegang kendali di rumah tangga itu perempuan. Oh. Iya. Oh, baru tahu nih. Dan uniknya adalah kebanyakan yang punya pekerjaan bagus itu perempuan daripada laki-laki. Oh. Jadi kayak di tempat gua kuliah dulu itu ada yang kepala akuntannya itu cewek dan suaminya itu hanya di bagian maintenance. Oke. Kebayang nggak? Iya. Kebalik. Ya, ada juga yang dekan, oke. Ada juga yang istrinya dekan. Dekan loh, bayangin bro, dekan pendidikan. Tapi suaminya itu hanya di bagian IT. Oke, ya ini menarik nih ternyata nih. Kan kayak kalau lu asli kan di Indonesia jarang banget kayak gitu kan. Jarang. Ya begitu udah kalau lo tahu status kerja istri lo lebih bagus ya. Biasa sih minder sih. Biasa sih minder pendeta. Akan memilih jadi bapak-bapak rumah tangga kayaknya. Ya, jadi itu sih kayak yang kita akan pelajari hari ini sih. Tentang gimana Tuhan itu bekerja melawan ekspektasi kita sebagai manusia. Iya, jadi memang kadang ya itu tadi yang Berta bilang ya, ekspektasi kita tuh bukanlah sesuatu hal yang mungkin Tuhan bisa tunggang balikan gitu loh. Yang tadi kita harapkan A tiba-tiba jadi B, yang B jadi A gitu kan. Dan memang karena itu kan kemauannya Tuhan gitu kan. Begitu juga dengan dua tokoh kita ini di luar apa yang kita bayangkan, di luar apa yang kita inginkan, karena dua tokoh ini cukup menarik. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Facebook. Kita login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Dan pendeta, tadi kita udah bilang, akan ada dua tokoh Alkitab yang mau kita bahas. Ini sebenarnya menarik sih pendeta, karena tadi pendeta udah bilang, ini kebalik nih, yang cewek dan yang cowok gitu kan. Yang satu bertindak, yang cowok bertindak tidak sesuai namanya, yang cewek juga bertindak tidak sesuai namanya. Jadi kebalik nih. Cuman, yang jadi pertanyaan aku nih pendeta, kalau kita boleh, kalau anak sekarang bilang spill the tea, ya kan? Kalau kita boleh spill nih pendeta, kira-kira siapa nih tokoh perempuan yang mau kita bawakan pada hari ini? Oke, langsung aja ya. Langsung aja, spill the Jasmine tea. Jasmine bolehnya kita bro. Jasmine, oh iya boleh. Jadi nama tokoh yang mau kita bahas itu namanya adalah Deborah. Deborah yang pertama, yang cewek adalah Deborah, yang cowok itu adalah Barak. Oke. Dan uniknya adalah nama Deborah itu artinya adalah lebah. Oke. Ya, jadi memang agak-agak gimana ya, masa nama orang lebah. Tapi yang membuat dia begitu menarik adalah karena dia adalah seorang hakim yang juga adalah seorang nabiah. Dia adalah satu-satunya nabiah yang ada di kitab Hakim-Hakim. Oke, iya. Jadi nggak ada lagi nabi lain, selain Deborah ini. Selain Deborah. Oke. Ada juga sih nanti di era Gideon, tapi itu namanya nggak disebut. Hanya Deborah inilah satu-satunya nabiah yang ada di kitab Hakim-Hakim. Oke. Nah, sedangkan counterpartnya itu adalah seorang cowok. Dikatakan bahwa di dalam ayat 6, oke. Namanya adalah Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali. Dia adalah nama Barak itu artinya lightning, oke. Lightning, oke, atau petir. Ya. Guntur ya. Guntur deh kayaknya istilahnya. Jadi dia memang adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Dia punya military track itu yang luar biasa, memukau. Jadi mereka berdua itu mempunyai kepribadian yang sangat-sangat berbeda. Jadi kalau kita biasa expect kalau yang pemberani itu karakteristik siapa? Laki-laki sih. Laki-laki. Tapi justru kali ini di dalam kisah Deborah dan Barak, yang punya keberanian itu bukanlah Barak, tapi Deborah. Dan Deborah itu adalah seorang perempuan. Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu ditindas, masih ingat siapa yang menindas mereka? Yang menindas mereka saat itu kayaknya bangsa ini berarti ya? Sebuah bangsa Filistin bukan waktu itu? Bukan, dia dikatakan bahwa dia adalah Raja Kanaan, biarpun nggak dibilang Kanaan negara mana. Namanya adalah Yabin, tapi pemerintahan dia itu dilaksanakan oleh panglima tentaranya yang bernama Sisera. Sisera. Oke, Sisera itu menarik banget. Karena apa yang membuat Sisera itu mampu mengalahkan dan juga menduduki Israel? Dikatakan di sini bahwa dia mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi, lu pernah nggak sih naik kuda? Naik kuda pernah. Ya, gimana rasanya?
naik kuda. Sebenarnya sih menyenangkan tapi agak pegel. Oke. Agak pegel soalnya. Ya, kebayang nggak sih kalau lo pakai naik kuda terus berperang? Iya, susah. Ya, pertama susah. Oke, karena lo nggak biasa. Tapi pada zaman dulu itu kuda merupakan komoditi yang terhebat di dalam peperangan. Apalagi kereta kuda. Iya. Dan di sini dikatakan bahwa ini bukan kereta kuda sembarangan. Dia mempunyai 900 kereta besi. Jadi ini adalah, kalau dalam bahasa Inggris itu, ini adalah chariots of war. Kereta yang memang didesain untuk berperang. Dan ketika lu punya 900 chariots of war, kekuatannya itu sama seperti 900 tank M1 Abrams pada zaman ini. Oke. So, in flat terrain, di dalam tanah yang datar, you are unstoppable. Itu unstoppable banget. Terutama di hadapan bangsa Israel yang tidak maju secara teknologi. Iya, betul. Mereka lebih banyak infanteri biasa kan. Iya, mereka kebanyakan orang-orang biasa. Mereka nggak banyak yang punya kuda karena mereka itu adalah orang-orang yang bermukim di pegunungan. Betul. Oke, jadi setiap kali mereka pergi berperang dengan Sisera, sudah pasti mereka itu takluk. Jadi di masa inilah Deborah dan Barak itu dipanggil untuk menjadi seorang hakim. Memang kontras ya, kalau Barak itu adalah seorang militer, Deborah itu adalah seorang nabiah. Dan di ayat 4 ayat sampai 5, bisa baca bro, Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 5. Hakim 4 ayat 4 sampai yang kelima, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat kelima, ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Nah, itu menarik kan, karena seakan-akan penulis itu memberikan deskripsi yang cukup panjang mengenai Deborah. Pertama adalah dia nabiah, tapi yang kedua dikatakan bahwa dia adalah istri dari seorang pria bernama Lapidot. Tapi apa benar Lapidot itu adalah nama suaminya? Karena kalau kita mau cek, coba dulu Google. Di dalam Alkitab kata Lapidot itu nggak pernah diulangin lagi. Cuma satu ini aja. Cuma satu, itu yang disebut sebagai hapax legomenon, kalau dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Kata itu unik dan nggak pernah ditulis lagi nama Lapidot. Kalau kita, jadi kenapa kok bisa ada nama orang namanya Lapidot? Nah, beberapa ada perbedaan interpretasi di sini. Beberapa ahli Alkitab berpendapat bahwa memang benar dia adalah seorang nabiah dan suaminya itu adalah Lapidot. Tapi dalam terjemahan lain, beberapa ahli berpendapat bahwa istri Lapidot dalam bahasa Ibrani, Eset Lapidot. Kata-kata Eset itu adalah perubahan dari kata Isah, perempuan. Tapi karena ada tambahan Lapidot itu berubah menjadi kata-kata Eset. Nah, kata Eset Lapidot ini tidaklah seharusnya diartikan sebagai istri Lapidot, melainkan Eset bisa diterjemahkan sebagai wanita. Lapidot itu artinya sebenarnya adalah torches atau fire. Apa api? Oke. Jadi Eset Lapidot, beberapa ahli berkata itu tidak seharusnya diterjemahkan sebagai istri Lapidot, bukan. Tapi dia adalah perempuan yang membara-bara. Oh, perempuan Girl on Fire gitu. Ya, itu ada lagunya ya. Ada lagunya betul. Kayak Hunger Games ya. Ya, dia adalah perempuan membara-bara, artinya dan istilah ini itu benar-benar sesuai dengan kisah narasi Deborah yang ada di kitab Hakim-Hakim. Dia bukanlah sekedar seorang hakim, dia bukanlah sekedar seorang perempuan, tapi dia adalah seorang perempuan yang membara-bara, penuh tenaga, penuh semangat, dan berani untuk mengambil resiko. Bertahun-tahun dia telah menjadi hakim. Bertahun-tahun orang-orang Israel itu telah datang ke hadapannya untuk meminta petunjuk. Betul. Tapi kali ini dia menyuruh Barak agar menjadi pemimpin dan melepaskan mereka dari jajahan Raja Yabin. Tapi kemudian apa kata Barak? Ayat 8. Ayat yang ke-8. Jawab Barak pada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Nah, menurut lo kenapa Barak bilang kayak gitu? Kayaknya takut sih pendeta. Karena dia tahu si Sarah ini kan punya kekuatan yang nggak terkalahkan, apalagi kalau udah di tanah lapang gitu kan. Jadi kayaknya dia punya rasa trauma, kayaknya nggak akan menang nih. Jadi dia ragu-ragu. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kadang-kadang kita itu salah menjudge Barak? Oh, ini gimana nih pendeta? Karena kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, seringkali seorang nabi itu diminta oleh raja untuk hadir di medan pertempuran. Oke. Itu nggak ada masalah. Itu sama sekali nggak ada masalah. Contohnya, masih ingat kan waktu Saul pergi berperang melawan Filistin, itu dia ajak Samuel untuk memberikan korban bakaran. Begitu juga dengan Daud, selalu saja ada seorang imam
bernama Ahitofel? Kayaknya bukan Ahitofel. Ada satu lagi imam. Ada seorang imam itu selalu standby di samping dia dengan membawa Urim dan Tumim. Jadi sebenarnya permintaan Barak itu nggak ada salah. Dia cuma pengen supaya ketika dia pergi berperang ada kepastian akan janji Tuhan. Tapi kesalahannya itu terdapat di kalimat selanjutnya sebenarnya. Oke. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kesannya berbeda Kesannya berbeda. Dia sepertinya bukan saja sekedar keraguan, tapi dia sepertinya tidak mempercayai gimana ya, perkataan nubuatan dari Deborah. Oke. Jadi ada kesan kalau dia tuh meragukan gitu. Kenapa dia nggak percaya? Nah ini jadi pertanyaan nih pendeta. Lu nyadar nggak sih kayak kita sebagai generasi milenial dan juga generasi Gen Z, kita selalu berpendapat bahwa kita sebagai orang-orang muda, we need to know everything. Iya, ya kan? But what if maybe by knowing everything, we become scared of all things? Iya. Gimana kalau terkadang dengan mengetahui segalanya justru kita itu jadi gampang takut? Iya, masuk akal pendeta. Iya kan? Betul. Coba deh, bayangin kalau perusahaan lu lagi bergumul, oke? Dan lu adalah lu kan orang keuangan kan, otomatis you can predict what happen next. Ya, dan tiba-tiba gue di-assign di tempat kerja lo. Siapa nanti lebih optimis, gue atau lo? Seharusnya sih saya benar, seharusnya ya. Aku udah tahu langkah depannya. Tapi kalau kasusnya kayak gini, mungkin pendeta akan ya, optimis. Otomatis lebih optimis karena nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi gimana kalau sebenarnya Barak itu dengan semua pengalaman militer ya, dengan semua kemampuan dia tuh nggak yakin dia bisa menang melawan 900 chariots dari Sisera. Karena dia udah prediksi di kepalanya. Karena dia udah prediksi. Oke, ini menarik ini pendeta. Jadi in a way we are all Barak. Kita semua itu adalah Barak. Oke. I see. Ini akan menjadi lebih seru, jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di Facebook. Kita login kembali di Facebook What's on Your Mind. Dan pendeta, kita lihat kan tadi udah seru tuh di mana Barak dia meragukan gitu kan. Ini kalau maju, kalau lu nggak maju, gue nggak maju deh gitu kan. Nah tapi ternyata setelah kita lihat Tuhan itu berkata lagi gitu kan, begitu Deborah bilang, ayo maju gitu. Maka Barak ikut dengan dia. Cuman pendeta, yang jadi pertanyaan aku pendeta, apakah memang Deborah ini karena dia kesel sama Barak maka dia maju, atau memang karena dia rasa Tuhan akan menyertai kita kok, ayo maju gitu? Kayaknya dia itu maju karena memang diminta oleh Barak. Jadi agak, kalau kita baca dalam ayat 9 ya, dikatakan, kata Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Jadi dia bilang, oke, gue ikut. Tapi sebagai hasilnya, konsekuensinya, you'll not get all the glory and honor. Nah, tapi uniknya adalah begitu kita tiba di medan perang, memang Deborah itu nggak terlibat langsung dalam pertempuran. Dia itu hanya melihat dari jauh dan memenuhi tugasnya sebagai seorang nabi ya. Oke, jadi memang satu sisi dia maju karena diminta oleh Barak. Tapi di sisi lain, dia tahu siapa dia. Dan dia tidak terlibat langsung di dalam pertempuran dan menyerahkan semuanya ke tangan Barak. Betul, Pak. Jadi kalau kita baca ya di dalam ayat Hakim-Hakim 4 ayat 12. Coba deh. Ayat 12, setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinom telah maju ke Gunung Tabor. 13, dikekanyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Horset Hagoyim ke Sungai Kison. Ya, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera kemana? Ke dalam tanganmu. Oke. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Jadi itu agak-agak ini unik ya, karena di sini kita perhatikan bahwa Deborah itu memang nggak terlibat langsung. Begitu dia sampai di sana, dia katakan, I want you to go forward and defeat them because God wants you to do that. Karena itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan. Dan di sini Barak nggak ragu-ragu lagi, dia langsung maju dan menyerang tentara Sisera. Nah, pertanyaan adalah kenapa mereka bisa menang? Iya, aneh sih. Kan mereka kan bertempur di tepi sungai, ya otomatis itu bukanlah dataran yang
ya naik turun itu maksudnya itu Iya, datar itu. lapang seharusnya sih, Kenapa mereka bisa menang? Faktor mungkin ada kereta kuda yang tidak berjalan atau mungkin formasi. Dan uniknya adalah kalau kita lihat perhatikan ayatnya dikatakan bahwa Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Bukannya lebih cepat ya kalau naik kereta. Berarti mungkin medannya berlumpur jadi tidak. Iya, jadi ada beberapa asumsi para cendekiawan yang berkata kalau sebenarnya satu malam sebelum pertempuran ada hujan deras di dekat sungai itu. Dan ketika ada hujan ya tanah menjadi becek. Dan ingat, chariots itu adalah kereta kuda. Karena kudanya mungkin cepat, tapi tetap aja kuda itu nggak bisa cepat kalau tanahnya itu becek. Betul. Dan inilah kenapa seharusnya kalau Barak percaya diri itu sudah pasti keren banget. Kenapa? Karena akhirnya, karena namanya dia itu kan guntur atau petir kan. Dan malamnya itu hujan. Dan karena hujan itulah tanah menjadi lembek. Dalam kata lain, Barak itu seharusnya menjadi apa ya namanya ya? Kayak ending yang puitis dari kekuasaan Sisera. Nah, seharusnya benar kata si Deborah kan seharusnya dapat glorinya Ya, di situ. harusnya dia dapat glory, harusnya dia yang kayak berhasil melepaskan secara seorang diri bangsa Israel dari pemerintahan orang-orang Kanaan. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi ada beberapa hal yang menarik di sini. Pertama adalah Deborah. Tuhan menunggang kembalikan ekspektasi kita melalui Deborah. Pertama karena dia perempuan. Betul. Oke. Dan dia ternyata jauh lebih agresif, jauh lebih apa lagi ya, dominan, jauh lebih berani daripada Barak yang merupakan seorang panglima perang. Oke, jadi memang ekspektasi kita itu berbeda. Justru keraguan-raguan seorang perempuan itu dimiliki oleh Barak. Ya. Jadi sering kali kita berpendapat ya kayaknya nggak cocok deh perempuan jadi ketua jemaat. Mereka itu emosional. Oke. Lu setuju gak sih sama hal-hal kayak gini? Ya, kadang-kadang itu pendeta akan bilang kalau laki-laki itu mengandalkan logika, kalau perempuan mengandalkan perasaan. Tapi apakah benar demikian? Ya, makanya kadang laki-laki malah mengandalkan perasaan. Karena ya, let's be honest ya, kebanyakan contohnya pemimpin-pemimpin hebat itu yang cowok itu mereka baperan. Contohnya kayak Hitler, dia memang dia baperan kok. Buktinya dia bunuh jutaan orang Yahudi karena dulu waktu masih kecil itu pernah diejek. Oke, jadi fakta bahwa kamu perempuan laki-laki itu tidak seharusnya menjadi penghalang bagi Anda untuk menjadi seorang pahlawan Allah. Itu dia. Itu nggak jadi penghalang. Betul. Begitu Tuhan panggil, you need to be ready. Oke, jadi kita nggak bisa bilang, oh itu kan, saya kan cewek. Saya nggak bisa jadi pemimpin. Jadi nggak ada alasan pendeta ya. Saya kan cewek, saya nggak bisa dong jadi ketua SSPP. Biarlah laki-laki aja. Nah, jadi stereotip seperti ini harus kita hindarkan. Kita nggak bisa expect bahwa semua pemimpin itu harusnya laki-laki, enggak. Betul. Justru ada saat di mana, contohnya, di mana perempuan itu dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin dari laki-laki. Ada saat di mana laki-laki itu nggak bisa selogika yang kita bayangkan, nggak seberani yang kita rindukan. Ada saat di mana seorang perempuan terkadang lebih tangguh daripada laki-laki. Padahal, contohnya, ada gue baca satu artikel kan, emang benar kalau laki-laki itu adalah pemimpin lebih baik daripada perempuan. Setuju nggak lo? Enggak juga sih pendeta. Kenapa? Karena ya mungkin dalam beberapa aspek ada mungkin perempuan yang lebih unggul gitu loh untuk hal tersebut gitu. Iya, memang ada beberapa aspek perempuan itu lebih unggul. Contohnya, satu peneliti kepemimpinan dia berkata, keuntungan menjadi wanita adalah mereka punya resiliensi lebih tinggi daripada cowok. Ya, lihat deh, mana yang lebih panjang umur? Cewek atau cowok? Cewek sih biasanya. Mana yang lebih tahan kalau pasangannya meninggal? Cewek atau cowok? Cewek juga sih biasanya. Cewek, oke. Coba, kenapa? Ya karena resiliensi itu mereka itu lebih tinggi. Mereka terekspos kepada rasa sakit jauh lebih banyak daripada cowok. Oke. Contohnya kalau waktu perempuan melahirkan kan, itu kan rasa sakitnya tinggi banget kan. Jadi mereka itu udah biasa terendure. Dan kalau kita mau bicara dari segi yang lebih objektif lagi, siapa yang paling sering bertengkar? Ataupun juga di pertemuan gereja, laki-laki atau perempuan? Oh iya. Dapat poinnya. Ya, jadi fakta bahwa kamu itu perempuan itu nggak jadi jaminan bahwa itu nggak bisa jadi kayak alasan kalau kayaknya itu posisi cowok deh. Nah, kali ini karena ya Tuhan memanggil. Oke. Tuhan memanggil Barak. Tuhan memanggil Deborah untuk membantu Barak, dan dia adalah seorang perempuan
fiery woman, orang-orang perempuan yang bersemangat, yang berapi-api. Jadi apa yang harus kita perbuat kalau ada perempuan seperti ini yang muncul di gereja kita? Dukung. Oke, kita harus dukung mereka. Jangan biarkan Deborah modern ini berdiri sendiri. Jangan biarkan mereka berjuang tanpa ada yang bantu. Ya, setuju pendeta. Ya. Begitu. Jangan biarpun Barak itu bagus ya. Dia bilang oke lah. Kalau kamu pergi, aku pergi. Kalau kamu nggak pergi, aku nggak pergi. Tapi kita harus akui bahwa dia itu menghormati loh peranan Deborah. Iya, betul. Oke. Dan lebih uniknya lagi kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 1. Hakim-Hakim ayat 1, pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Oke, dikatakan pada waktu itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Di sini bukan Deborah doang yang bernyanyi, tapi Barak juga. Artinya apa? Mereka itu ada simbiosis, mutualisme yang kompak ya. Mereka nggak saling untuk menutupi, mereka nggak saling untuk bersaing, tapi mereka sadar bahwa mereka itu membutuhkan satu sama lain. Biarpun Deborah bagus, biarpun Deborah itu adalah dia adalah nubuatan yang berbicara, biarpun dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa, tapi dia nggak pernah mencoba mengambil alih posisi Barak sebagai pemimpin perang. Bahkan ketika mereka tiba di medan perang, Deborah berkata, "Get them. Kalahkan mereka, Tuhan telah berkati engkau untuk mengalahkan mereka." Dia nggak ada berusaha tiba-tiba kayak seperti Gideon ya. Dia berteriak pedang untuk Tuhan dan Gideon. Nggak ada. Tapi dia biarkan Barak untuk mengambil peranannya masing-masing. Nah, tapi kalau kita lihat dalam gerakan-gerakan perempuan sekarang ini, justru yang terjadi kebalikannya. Mereka mau equality. Oke? Tapi mereka merasa bahwa perempuan itu bisa hidup tanpa laki-laki. I see, pendeta. Oke. Mereka merasa bahwa perempuan itu bisa eksis tanpa bantuan laki-laki. Nah, begitu kita buat perlakuan yang sama, mereka bingung. Ya, karena itulah feminisme yang alkitabiah. Kita harus mengakui bahwa perempuan itu punya potensial. Kita harus mengakui bahwa perempuan itu punya kemampuan. Kita tidak bisa membeda-bedakan orang apakah karena dia perempuan atau enggak. Tapi pada saat bersamaan, kita harus mengerti bahwa setiap gender, baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka mempunyai peranan masing-masing. Dan ada beberapa hal yang nggak bisa dibuat oleh laki-laki maupun perempuan. Contohnya, kayak lu bisa nggak melahirkan? Ya enggak, pendeta. Ya. Tapi lu bisa nggak belajar masak? Bisa belajar masak. Tuh kan itu dua hal berbeda. Oke, apakah selamanya perempuan itu harus mentok di dapur, kasur, sana sumur? Kan enggak, mereka juga harus diberikan kesempatan untuk belajar dan untuk menjadi pemimpin. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar peranan wanita dalam kepemimpinan gereja kita? Seberapa besar peranan wanita di dalam pertumbuhan gereja kita? Atau kadang-kadang peran mereka itu hanya terbatas di BWA saja? Atau guru sosmed anak-anak? Atau guru sosmed anak-anak, atau dorkas, atau pelayanan. Perhatikan, setiap kali ada yang sibuk-sibuk itu pasti perempuan. Oke. Dan kadang-kadang kita sudah terbiasa. Contohnya lagi, kalau misalnya kita ada rapat, siapa yang biasanya ngambil yang catat notulen? Iya, sekretaris biasanya sih. Dan sekretaris itu biasanya ada perempuan ya. Otomatis kita nggak pernah kayak ya udahlah gua aja. Kenapa? Karena kita udah punya orientasi pemikiran yang agak sedikit stereotip. Tapi bukan itu yang diinginkan Alkitab. Alkitab berkata bahwa baik Deborah dan Barak, mereka mengetahui tempat mereka. Dan daripada berkompetisi, mereka memilih untuk saling melengkapi. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita punya pasangan, kalau kita punya pacar yang lebih hebat, lebih pintar, lebih jago daripada kita merasa insignifikan kan? Kalau aku kayaknya agak-agak insecure deh. Agak-agak insecure deh kayaknya. Kalau istri kita tuh gajinya lebih tinggi, kita merasa insignifikan nggak? Iya. Kita merasa terancam nggak harga diri kita? Seharusnya sih enggak, pendeta ya. Ya seharusnya enggak dong. Kenapa? Bangga justru seharusnya. Ya, bangga harusnya. Jadi dulu itu ada seorang pionir, pendeta, nggak ingat lagi namanya. Suaminya adalah pendeta keliling. Dia awalnya enggak. Tapi setelah dia menikah dengan suaminya itu, dia mencintai pelayanan. Dan tak kenapa, dia itu jadi pengkhotbah yang lebih banyak dicari daripada suaminya. Ini bukan Ellen White. Terus apa kata suaminya? Dia nggak merasa terancam. Dia tahu mungkin ya memang benar. Terkadang istri itu berbicara lebih bagus daripada dia. And it's okay for him. Nah, kita punya nggak gentleness yang sama? Jadi kata-kata seperti cewek itu emosional,
cewek itu nggak bagus jadi ketua, cewek itu nggak bagus jadi pemimpin. Ini sedikit patriarkal ya. Soalnya dibalik mereka yakin, gitu. Yakin lo nggak emosional. Lo sendiri lo nggak emosional, yakin lo hanya cowok aja yang bisa jadi pemimpin yang bagus. Begitu. Jadi hal-hal inilah yang membuat kita harus lebih peka terhadap firman Tuhan, bahwa Deborah dan Barak mereka nggak berusaha untuk mengambil tempat satu sama lain. Deborah nggak pernah berusaha untuk jadi panglima. Deborah nggak pernah berusaha untuk memimpin tentara. Dia nggak pernah juga berusaha untuk berdiri di lini paling depan. Dia tahu peranannya itu adalah seorang nabi dan dia harus memenuhi panggilan tersebut. Dan Barak juga demikian. Barak tahu siapa dirinya. Dan rasa awareness itulah yang membuat dia menjadi orang kedua yang begitu efektif dalam membantu Deborah. Begitu, Norman. Iya, benar. Dan ini sebenarnya ditutup dengan sedikit plot twist sebenarnya, karena di waktu Deborah bilang Sisera akan diserahkan kepada tangan seorang perempuan, mungkin yang baca awalnya pikir pasti Deborah. Pasti Deborah. Nggak tanya ada plot twist ya. Ternyata bukan Deborah. Bukan Deborah, orang lain yang mungkin Barak pun nggak kenal sama orang ini gitu kan. Iya. Gitu ternyata. Dan itu Sisera pun ya mati secara mengenaskan di tangan perempuan ini. Nah ternyata yang aku mau tanyakan sebenarnya ternyata memang sebegitu besarkah kuasa Tuhan sehingga kita ekspektasi kita tuh ini satu perikop ini luntang-lantung nih kita ternyata nih. Bolak-balik kita ternyata dibuat. Ya memang kuasa Tuhan itu begitu luar biasa, terutama ketika kita berbicara mengenai ekspektasi. Kita harus siap supaya ekspektasi kita itu dirubah. Dan kenapa? Ya mungkin kita bisa bahas nanti di bagian selanjutnya. Oke, betul ternyata. Kita jangan kemana-mana, tetap stay di Faithbook. Kita lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, kita udah belajar nih mengenai Deborah dan Barak gitu kan, serta ada satu lagi sosok wanita terakhir itu pendeta. Yang jadi pertanyaan aku pendeta, ini dari Deborah dan Barak, apa yang bisa kita ambil dari mereka? Apalagi terlebih kalau kita kan anak pria ya, jadi kita di posisinya Barak gitu pendeta. Ya, pertama mungkin kita harus ingat ya bahwa kita harus menghindari apa yang disebut sebagai gridlock thinking. Gridlock thinking itu adalah pemikiran di mana kita itu udah punya pattern. Jadi kalau masalah A jawabannya B, kalau masalah B itu jawabannya C. Iya, Oke, jawabannya putar-putar. Kadang-kadang gitu juga. Pokoknya udah ada lah. Contohnya kalau orang keuangan kan misalnya kalau ada masalah di satu bagian keuangan, lu tuh udah tahu pasti solusinya ini. Nah, apa keuntungan dari gridlock thinking ini ya karena lu udah punya pola. Nah, permasalahannya adalah ketika pola itu nggak bisa menjawab permasalahan yang muncul. Itulah makanya nanti akan ada stagnansi. Nah, orang-orang Israel itu menghadapi satu stagnansi di sini, di mana mereka masih ditindas oleh Sisera dan mereka nggak punya kekuatan militer untuk melepaskan diri mereka dari 900 kereta itu. Nah, inilah gridlock thinking gitu. Mereka nggak tahu apa solusinya. Dan apa jawaban Tuhan? Dia gunakan perempuan pertama. Oke, perempuan yang bisa bukan saja berpikir out of the box. Jadi dia tuh berpikir kayak there's no box at all, nggak ada limit, nggak ada batasan. Dan bayangkan kayak kenapa Barak berpikir bahwa dia tuh nggak bisa? Karena dia tuh sudah terjebak dalam pola gridlock thinking itu. Jadi pola pikir itu sudah kayak terstruktur sehingga dia merasa nggak ada lagi jawaban daripada permasalahan yang dia hadapi. Itu biasanya karena pengalamannya mungkin. Dia menurut pengalaman saya kan bisa gitu. Iya, tapi benar nggak kan pengalaman itu kan itu selalu punya terbatas. Betul. Itu punya batasan dan kadang-kadang pengalaman kita itu tidak bisa diaplikasikan ke konteks yang berbeda. Iya, betul. Oke. Dan kalau kita lihat ke belakang nggak pernah ada hakim yang perempuan. Iya, biasanya semua laki-laki. Semuanya laki-laki. Tetapi kali ini Tuhan memperkenalkan seorang hakim perempuan, seorang nabiah, seorang yang menjadi perantara di antara orang-orang Israel, dan hakim inilah yang memberikan kekuasaan dan dorongan kepada Barak untuk memimpin rakyat Israel. Dan Barak terima itu. Gitu. Dan Barak terima itu yang pertama. Jadi hindarkan gridlock thinking, hindarkan kayak konsep, kayaknya nih, hindarkan kayak asumsi bahwa kita tahu semua jawaban dari permasalahan yang ada. Itu dia. Itu kayak dominan banget. Jadi alasan kenapa satu perusahaan stagnan, alasan kenapa kadang-kadang banyak gereja yang stagnan, bukan karena mereka nggak ambil resiko, bukan. Tapi karena mereka terjebak dalam pola pikir gridlock. Semuanya itu sudah kayak polanya itu mereka terlalu menekankan di pola. Dan mereka bilang,
Kita udah pernah buat kayak gitu dan itu nggak maju. Biasanya begini, biasanya Iya, begitu. biasa begitu. Jadi Iya. mereka itu menganggap bahwa pengalaman adalah jawaban dari segalanya. Dan ketika ada seseorang mencoba hal yang baru, mereka berkata, kita udah pernah coba kok. Nggak akan bisa itu Nggak akan mah, bisa. nggak akan bisa. Jadi apa yang Tuhan inginkan adalah kita ditunjukkan dalam kehidupan Deborah bahwa Dia ingin kita supaya terus mencoba dengan cara-cara berbeda-beda. Iya. Dia gunakan perempuan, dia gunakan Barak, dan hasilnya adalah mereka bisa mengalahkan chariots itu. Betul. Oke. Jadi pertama, hindari gridlock thinking. Yang kedua, kita harus selalu bisa punya pemikiran kalau Tuhan tidak pernah bekerja dalam cara yang sama 2 kali. Iya. Iya. Oke, dia selalu cari cara-cara yang fresh sebenarnya. Dan kita perhatikan bahkan dalam kitab Hakim sendiri, semua tokoh-tokoh itu beragam-ragam. Betul. Pertama itu ada Otniel, hakim yang sempurna. Kedua ada Ehud, hakim yang cacat. Iya. Kemudian di sini kita punya seorang hakim perempuan yang nggak jago perang, tapi berani. Kemudian ada juga seorang pahlawan perang yang jago perang, tapi penakut. Iya. Oke, itu kan kayak out of the box banget sih Tuhan. Well, God never do the same miracles twice. Jadi kadang-kadang kita berharap, ya ampun Tuhan, kenapa mujizat kayak gitu nggak terjadi dalam kehidupan saya? Don't think like that. Karena Tuhan punya rencana yang beda. Gitu. Karena Tuhan pertama Tuhan punya rencana berbeda dan untuk setiap orang dia gunakan cara-cara juga yang berbeda. Jadi pertama hindari gridlock, kedua think outside the box. Yang ketiga humility is everything. Kayak perasaan rendah hati itu adalah segalanya. Ada nggak Barak marah ketika dia dengar kalau kehormatan itu bukan menjadi bagian dia? Enggak sih, Pendeta. Oke, ada nggak Barak marah ketika dia melihat Yael membawa jenazah Sisera keluar dari tendanya? Enggak sih dia. Nah, dia kalem aja, dia slow aja orangnya. Karena dia tahu dia itu punya bagian sendiri. Dan dia tidak harus selalu menjadi pahlawan di setiap kisah pembebasan. Itu penting. Ya, terkadang kita, we want to take credit for everything. Ya, kita pengen supaya kita tuh jadi kayak menjadi alpha male ya, yang selalu kasih perintah segala macam. Kita pengen supaya kita itu menjadi orang yang berdiri di spotlight. Tapi kisah Barak itu memberitahu kepada kita, sometimes you do not need to be the center of attention. Bahkan ketika Barak itu bisa bilang dia menjadi orang ketiga ya, karena kan pertama kan Deborah, kemudian ada juga Yael, dan ketiga itu adalah Barak. Dia nggak ada marah. Dia percaya bahwa dia mempunyai bagian sendiri. Bahkan dia bernyanyi. Dan dia bernyanyi bersama Deborah. Dan yang menariknya adalah di dalam Ibrani 11 ayat 32. Bisa baca, Bro? Dalam Ibrani 11 ayat 32 berarti ya. 32. Oke, Ibrani 11 ayat yang ke-32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Oke, ada nggak nama Deborah di situ? Nggak ada. Oke, jadi ini menarik. Biarpun Barak itu adalah orang ketiga di situ, tapi beribu-ribu tahun kemudian, namanya dikutip sebagai salah satu pahlawan iman. Barak yang penakut, Barak yang ragu-ragu, Barak yang seorang yang kecil diri. Oke. Tapi karena kerendahan hatinya, karena kelembutannya, karena hidupnya yang tidak mementingkan diri sendiri, namanya dicatat sebagai seorang suci yang hidup di masa lalu. Oke, jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang insecure. Dan apakah kita ada seorang Deborah atau Barak? Kita nggak tahu. Iya. Tapi yang pertama adalah ya kita harus tahu peranan kita itu apa sih dalam cerita Tuhan. Dan yang kedua adalah ya sometimes you don't need to be the one who receive the applause. Itu dia Pendeta. Iya kan? Iya, betul. Nggak tahu kalau pernah nonton film judulnya The Prestige, itu filmnya dari yang tulis The Dark Knights, Christopher Nolan. Jadi The Prestige itu kayak
ada seorang penyihir, dia pengen buat kayak sulap di mana orang itu bisa berpindah waktu dalam tempo singkat. Nah, akhirnya sama Nikola Tesla dia pergi ke Nikola Tesla, kemudian ditemukanlah mesin cloning dalam bentuk bulat itu. Jadi setiap kali dia berdiri di stage, dia akan muncul di ujung stage sana. Nah, tapi sebenarnya yang muncul di sana itu bukanlah dia, tapi cloningnya. Dan nanti dia yang asli itu bakal jatuh ke dalam kolam kayak jebakan air gitu dan dia akan mati. Nah, jadi masalahnya dia nggak akan pernah tahu siapa yang muncul di sana, apakah dia atau cloningnya. Oke, jadi kenapa dia buat demikian? Karena dia pengen untuk menjadi orang yang berdiri di podium. Dia pengen untuk menjadi orang yang selalu dipuji-puji, diangkat-angkat, baru di orang-orang yang selalu disanjung. Tapi bukan itu. Barat nggak seperti itu. Dia tahu siapa dia, karena dia merasakan kesempatan kedua yang Tuhan telah berikan kepada kita, kepada Barak. Jadi sebagai laki-laki, sebagai laki-laki kita nggak perlu merasa insecure terhadap kesuksesan wanita. Iya. Itu sepakat, Pendeta. Ya kan, kita nggak perlu merasa, oh ya ampun, kayaknya peranan gue itu nggak sepenting yang gue bayangkan. Ya. Kita nggak perlu juga insecure terhadap pencapaian orang lain. Ya, daripada insecure, lebih baik bersyukur. Itu dia, Pendeta. Daripada insecure, lebih baik bersyukur. Karena kalau aku pribadi sih ngelihatnya, Barak ini adalah contoh paling mudah lah di Alkitab, karena sudah dia nggak dapat kredit gitu kan, dan dia maju berperang sendiri gitu kan. Tapi dia tidak membiarkan dirinya larut dalam seharusnya saya nih gitu loh. Orang gue yang maju perang, gue yang ini, dia dapat enaknya. Enggak, tapi dia lebih memilih, tidak perlu jadi, kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya, tidak perlu jadi center of the universe gitu loh. Karena satu kesuksesan tidak dibangun oleh satu orang, tapi oleh semuanya. Iya, oleh semua, oleh banyak elemen. Itu sebenarnya. Jadi pelajaran kali ini sebenarnya menarik karena tidak perlu jadi satu orang yang sukses, karena nggak bisa sendiri gitu jalannya, harus bersama-sama. Iya, sama kayak pohon kan. Kita sering berpendapat bahwa pohon itu bersaing untuk mendapatkan nutrisi. Betul. Ya. Tapi baru-baru ini seorang environmentalis itu menemukan fakta bahwa sebenarnya pohon itu bertumbuh bersama. Mereka itu bisa berkomunikasi melalui akar yang mereka miliki. Jadi mereka nggak berkompetisi, mereka justru saling mendukung satu sama lain. Iya. Begitu. Nah, kita bisa nggak acknowledge mereka yang mendukung di belakang kita? Kita acknowledge nggak mereka? Orang-orang yang selalu repot, orang-orang yang selalu kerjanya bersih-bersih segala macam, orang-orang yang tidak pernah diapresiasi. Yang kita anggap ya remeh gitu lah ya. Iya. Jadi kedua, itu perlu kita pelajari. Baru kita juga harus ingat bahwa dalam kehidupan itu akan selalu ada perempuan yang seperti Deborah, yang semangatnya menyala-nyala. Nah, terkadang kita kita merasa takut sama perempuan-perempuan seperti ini. Nah, jika teman-teman ada yang menikah dengan Deborah modern, jangan insecure ya, Pendeta ya. Jangan insecure, jangan legowo aja. Ya itu suatu berkat loh. Nah, justru beberapa komentator itu berkata bahwa sebenarnya Barak itu adalah suaminya Deborah. Tapi karena kan Barak itu Deborah dibilang kan fiery woman kan, sedangkan Barak itu adalah lightning. Jadi itu hampir mirip. Tapi bukti Alkitabiahnya nggak ada. Itulah makanya ini sangat unik karena Deborah acknowledge siapa Barak. Oke, jadi bagi para perempuan, kalau memang sudah diberdayakan, sudah diberikan kemampuan untuk sukses, you still need to acknowledge the role of man in your life. Jangan pernah gue self-made woman. I achieve everything through my own effort. Jadi gue udah berusaha berjuang ya karena gue sendiri. Oke, enggak. It's like semua dari kita tuh kayak hutan. Kayak pohon-pohon, semua dari kita itu berperan penting untuk saling mendorong satu sama lain. Iya, betul, Pendeta. Karena kalau ingat antara Deborah dan Barak ini sebenarnya dua kepribadian yang sama-sama kuat sebenarnya, Pendeta. Cuman yang membedakan adalah satu sama lain mengerti bahwa Deborah punya porsi, Barak punya porsi. Itu yang membuat mereka bisa pede untuk maju berperang gitu, untuk bisa maju. Seharusnya ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita gitu kan. Tahu bahwa kamu punya porsi, aku punya porsi. Kalau tulisan di belakang bus biasanya, Pendeta, bus kota dilarang saling mendahului gitu. Sama bus kota dilarang saling mendahului. Jadi sama-sama bekerja sama gitu satu sama lain. Aku jadi ingat, Pendeta, kalau misalnya jalan ke Bandung gitu ya, jalan ke Bandung terus pulang mobil plat B bermasalah, biasanya tuh ada suka mobil plat B lain yang ikut bantu. Oh iya? Gitu, Pendeta. Suka. Aku sering temuin beberapa kali. Kalau misalnya ada mobil plat B bermasalah, ada mobil plat B lain yang berhenti aja bantuin. Jadi seharusnya pola pikir yang sama juga ada pada kita gitu, Pendeta ya. Melihat Deborah dan Barak bagaimana kehidupan mereka,
bekerja sama satu sama lain tanpa harus memikirkan kredit harus di gua, kredit harus di saya, harus saya yang jadi pahlawan. Justru ini yang jadi poin utamanya, yang jadi poin bahwa nggak perlu jadi seorang pahlawan gitu loh, nggak perlu berdiri di podium, tapi dari belakang pun itu udah sangat mendorong. udah mendorong. Ini luar biasa sih pendeta. Oke pendeta, ada lagi dari pendeta mungkin mau jadi tambahan untuk teman-teman di rumah? Sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup pendeta, bolehkah kita sama-sama berdoa pendeta? Pendeta pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami telah belajar banyak mengenai Deborah dan Barak. Kedua dari hamba Tuhan ini mempunyai kelemahan dan kekuatan pribadi. Tetapi biarpun demikian Tuhan, mereka selalu mendukung dan menguatkan satu sama lain. Dan bahkan Barak rela untuk merendahkan dirinya terhadap Deborah. Ajarlah kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Dan bantulah kami Tuhan untuk menjadi yang terbaik dalam apapun yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pendeta, thank you buat hari ini. Thank you juga sudah kasih pelajaran yang dan sudut pandang yang lain untuk kita. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk tetap menyaksikan program-program dari Hope Channel Indonesia. Boleh di-subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tetap terupdate dengan program-program dari Hope Channel Indonesia. Kalau begitu kami pamit undur diri, kita akan bertemu dan membahas profil-profil dari Alkitab berikutnya. Kita log out dari Facebook, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.